Pemirsa, Anda masih bersama program Bilo Indonesia Channel. Dan saya masih bersama Ahmad Sawal, Direktur Utama Bengkel Bumi. Menarik apa yang disampaikan tadi bahwa beliau menerangkan tentang pertanian organik itu bukan hanya dari segi keilmuan pertanian saja, ternyata juga ada kandungan nilai-nilai yang diambil dari ayat suci Al-Quran dalam ajaran Islam. Dan sebelum kita bertanya lebih jauh tentang season yang ketiga ini, kita juga ingin tahu tentang produk yang diciptakan oleh Bengkel Bumi itu adalah JST, yaitu jamu sehat tanaman. Lantas apa sih isi dari material dari Bengkel Bumi namanya JST ini, yaitu jamu sehat tanaman, yang saat ini tersebar di jaringan-jaringan Bengkel Bumi yang bernama adalah Lumbung Bumi yang saat ini ada di masyarakat. Apa sih itu namanya JST itu, kalau boleh tahu? Iya, jadi JST itu jamu sehat tanaman. Bahwa kenapa kita nyebutnya jamu gitu kan, supaya memang lebih tradisional minded aja lah, supaya kita memang lebih Indonesia banget lah. Sayangnya hari ini nggak dibawa ya. Wah, masalahnya itu habis. Kita sekarang ini hampir di seluruh lumbung kita itu kekurangan stok untuk jamu bumi. Jadi banyak sekali peminatnya sekarang ini yang sangat luar biasa. Jadi sehingga banyak teman-teman dari Lumbung Bumi itu mulai kewalahan tentang itu gitu loh. Kita sekarang ini tuh sudah ada 59 jenis. 59 jenis turunan di JST itu sendiri. Jadi pertama kali memang dikembangkan oleh Mas Hari sebagai penemu awalnya, terus kemudian kita kembangkan sekarang ini dengan konsep yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani, sehingga supaya petani-petani kita itu lebih mudah gitu dan lebih murah mendapatkan, karena memang ada di lingkungan kita gitu bahan-bahan itu gitu. Dan ya kita filosofinya pada dasarnya itu adalah dari kerajaan Majapahit, Mas gitu. Jadi ya filosofinya dari sana. Jadi nggak mungkin sekelas kerajaan Majapahit menamakan kerajaannya itu dengan buah maja. Kalau memang buah maja itu bukan buah yang biasa-biasa aja, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang spesial di dalam buah itu, sehingga sampai sebuah nama kerajaan yang sangat besar menguasai seantero Nusantara itu menamakan kerajaan dengan Majapahit gitu loh. Nah dari situlah start awal kami mencoba meneliti lebih dalam tentang apa sih buah maja gitu loh. Dari kandungan-kandungan buah maja, apa segala macam mikroba yang dihasilkan dari buah maja, vitamin, nutrisi dan segala macam. Dari situ kita berangkatnya. Jadi makanya dikenallah teman-teman Lumbung Bumi ini adalah telik sandinya kerajaan Majapahit. Setiap di mana aja kerjaannya mencari pohon maja. Gitu. Jadi bahan utamanya itu buah maja. Bahan utamanya buah maja. Jadi kita keliling kemana-mana itu udah nyarinya buah maja gitu. Makanya konsep penghijauan kita juga sekarang ini banyak penanaman buah maja. Di beberapa lumbung kita itu mewajibkan seluruh anggotanya untuk menanam buah maja, pohon maja itu sendiri. Gitu. Jadi ada yang sudah menanam sampai 2000 pohon. Nah, kemarin kami di pondok pesantren kami sendiri di Lumbung Bumi Atas Awan, namanya. Jadi kayak lagunya ini kapan beda sekarang. Jadi di sana kami udah nanam hampir kurang lebih 300 pohon lebih kita tanam di sana gitu. Jadi untuk apa? Untuk tadi kita ingin mengembalikan tanah-tanah kita itu menjadi sehat. Dan saya yakin buah maja ini akan menjadi primadona, Mas, di kalangan petani kita selama pupuk kimia sintetis masih mereka pakai. Karena dengan buah maja
itu cepat sekali untuk dia melakukan regenerasi sel yang ada di dalam tanah itu sendiri gitu. Selain buah maja, ada beberapa material lagi tadi ya? Ada lidah buaya, mengkudu, dan bahkan limbah-limbah kayak seperti air limbah kedelai yang tadinya bau dibuang, kemudian itu kita manfaatkan, air limbah cucian beras, air limbah kelapa dan lain-lain, itu yang kita manfaatkan betul gitu. Makanya di konsep-konsep lumbung yang kita lakukan adalah namanya konsep lumbung. Kenapa kita nyebutnya konsep lumbung bumi? Karena kita ingin melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi masyarakat gitu loh. Karena dari situ yang akhirnya nanti akan terus berkembang. Contoh yang kita lakukan Mas, yang simpel banget yang kita lakukan. Masyarakat petani di setiap desa kita itu rata-rata memiliki di Jawa ya, kurang lebih sekitar 100 hektaran luasan area lahan persawahan. Kalau area persawahan itu totalnya kurang lebih sekitar 100 hektar, maka setiap taruh rata-rata per musim itu antara 3 juta sampai 4 juta, maka kurang lebih sekitar 400 juta. Uang itu keluar dari desa itu untuk pertanian. Larinya kemana? Ke kota-kota. Nah, kami ingin melakukan itu kembali lagi kepada masyarakat desa. Mereka bikin sendiri. Kami ajarkan full dari awal sampai akhir semuanya. Jadi akhirnya uang itu didampingi ya? Didampingi sama kita. Saya hampir tiap hari ngedampingi. Totalnya ada kurang lebih sekitar 6.000-an petani sekarang di Indonesia yang hampir tiap hari itu kerjanya di WA, nanya macam-macam. Gitu. Jadi itu kita dampingi full kepada teman-teman petani gitu. Dan itu kita berdayakan semua. Dari apa? Dari masyarakat. Ibu-ibu nanam kelor, ibu-ibu nanam lidah buaya, kami yang beli. Gitu. Yang tadinya kelor nggak, ya harganya begitu-gitu aja, dengan kami beli. Jadi kalau begitu pembuatan lumbung CST, lumbung tani, lumbung bumi ya, berarti ini juga ada multiplier efek ekonomi ya. Jadi kayak labunya juga dibeli, lidah buayanya dibeli, air limbahnya juga dibeli, air kelapanya juga dibeli, gitu kan? Dan itu menjadi namanya HPP. Dan semua itu jadikan satu dalam bentuk drum atau apa maksudnya? Drum. Kemudian difermentasi berapa hari itu kayak gitu? 14-21 hari. Paling lama 100 hari, paling cepat 14 hari. Gitu. Jadi itu yang kita ajarkan ke teman-teman petani, dan itu sangat murah sekali. Jadi dengan adanya model kayak begini berdampak pada multiplier efek di desa itu. Ya? Betul. Sekarang kalau 400 juta Mas ada di desa itu, ya kan? Dari 400 juta tadi itu keluar setiap satu kali musim. Kalau 1 tahun ada 3 kali musim tanam, berarti 1,2 miliar uang itu keluar. Lah kalau uang 1,2 miliar itu masuk di desa itu, ngumpul di desa itu, lah kalau untuk cendol kan kenyang Mas. Oh iya. Ada mengatakan bahwa konsep dari pembuatan lumbung bumi ini dengan metodologi pemberdayaan. Lantas bisa nggak kalau individu mengkapitalisasi, mendirikan sendiri lumbung bumi? Nggak bisa. Alasannya apa? Jadi konsep kita ini adalah konsep jamaah. Konsep kita adalah bagaimana merangkul sesuai dengan kemampuan dari kita, mengajak kepada teman-teman petani untuk berjamaah. Kelemahan dari petani kita sekarang untuk mudah dilemahkan itu adalah karena tadi petani kita tidak mau berjamaah. Petani kita tidak mau bersinergi antar anak bangsa. Petani kita tidak mau untuk bagaimana saling keterbukaan, tukar-tukar ilmu gitu. Nah, kita datang untuk mengajak mereka, ayo kita sinergi antar anak bangsa. Kamu punya kekuatan apa? Kami punya kekuatan apa? Kamu punya ini di mana? Kita punya di mana? Nah, itu kita ajarkan kepada teman-teman petani. Kita saling keterbukaan. Makanya kita udah kayak keluarga Mas, di teman-teman lumbung bumi se-Indonesia. Jadi gerakan kita itu adalah sebenarnya gerakan persaudaraan. Bagaimana mengikat tali saudara antara satu dengan yang lainnya, saling bertukaran. Kayak misal nih, contoh kemarin teman-teman lumbung Samarinda kekurangan buah maja, dikirim dari Jawa buah majanya gitu. Terus kekurangan di Samarinda kurang lidah buaya, dikirim dari
Pontianak ke Samarinda, orang Buamaja lagi dikirim lagi dari Makassar. Jadi persaudaraan itu muncul semua. Pernah nggak ada beberapa pihak yang hubungi Anda, misalnya Mas Awal, gimana Mas, saya punya PT, punya tenaga kerja, bagaimana kerjasama dengan Bengkel Bumi, kemudian kami membuat namanya JST ini, ya kan? Ide-ide kan nggak itu? Enggak. Jadi gini, itu udah banyak Mas yang mendatangi kami. Bahkan investor-investor besar itu sempat ya membuat saya bilang kamu itu kayak orang gila Mas, sebenarnya. Kayak orang nggak butuh uang gitu. Saya bilang iya, saya pasti di dunia ini nggak butuh uang gitu. Tapi alhamdulillah faktanya sampai hari ini toh saya juga gak kekurangan. Bisa makan, bisa tidur, ya bisa jalan-jalan keliling Indonesia gitu kan. Ngamen tadi ya? Nah itu kan ngamen, Ngaji apa lagi? ngaji sambil manen. Ngaji. Jadi kita ngamen keliling Indonesia gitu loh. 652 desa kita keliling di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Maluku, Papua sana gitu. Jadi itu yang kami lakukan gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang minta itu kami tolak. Kami mohon maaf sekali, kami tidak ingin mengajarkan kepada petani, kepada masyarakat untuk menjadi kapitalis gaya baru. Kami ingin mengajarkan kepada petani itu Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merdeka. Itu bukan berdasarkan ekonomi kapitalis, bukan berdasarkan kapitalis liberal, tapi berdasarkan tepos liro dan gotong royong, saling merangkul dan bekerja sama. Makanya betul the founding father kita kan mengatakan bahwa koperasi itu menjadi tonggak yang paling utama, menjadi sokok gurunya ekonomi Indonesia. Itu betul sekali, karena ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi kerakyatan. Jadi pembuatan lumbung bumi ini benar-benar dilakukan dengan berjamaah, ya, di mana satu dengan satunya saling mendukung dan menguatkan. Dan disinilah nilai-nilai keindonesiaan benar-benar diimplementasikan, yaitu kekeluargaan dan kegotong royongan. Lantas target ke depan dari Bengkel Bumi itu apa? Apa mau membuat Kementerian Pertanian sekarang? Enggak lah, kami tetap dukung program pemerintah lah. Kami bahkan saya salut sama Pak Sarul yang berani mencabut subsidi pupuk kimia, itu saya acungi jempol luar biasa. Tapi mohon maaf, jempol itu saya ambil satu lagi karena ternyata dicabutnya bukan untuk mensubsidi hasil panen, malah ditarik ke yang lain gitu. Tapi kami support tentang pemerintah, dan bahkan kami dukung program-program pemerintah yang ingin mensejahterakan petani-petani di Indonesia gitu. Tapi goal kami yang paling terbesar yang kami ingin lakukan, yang bahkan mimpi kami itu adalah bagaimana petani-petani kita itu sejahtera. Bagaimana Indonesia kembali lagi menjadi pertanian yang sehat dan menyehatkan. Karena dengan pertanian yang sehat dan menyehatkan itu yang akan membuat Indonesia itu kuat, yang akan membuat Indonesia itu menjadi sangat ditakuti gitu loh di negara-negara lain, di bangsa-bangsa yang lain. Tanpa adanya kekuatan ketahanan pangan, tanpa adanya makanan yang sehat, tanpa ada namanya kemandirian, selama itu Indonesia nggak ada yang namanya NKRI harga mati. Yang ada ya sudah, NKRI harganya berapa gitu. Makanya mimpi kami adalah tadi, semakin banyak petani yang sehat, semakin banyak petani-petani yang sejahtera. Itu mimpi besar kami. Itu kan sangat besar sekali ya. Tapi kan Bengkel Bumi ini kan satu NGO. Lantas untuk mewujudkan jadi mimpi-mimpi itu, kira-kira sinergi pada siapa saja rencana dari Bengkel Bumi atau yang sudah dilakukan oleh Bengkel Bumi? Kami sih sinergi dengan siapapun Mas, dengan siapapun yang mau untuk mendukung visi misi kami, yaitu bagaimana mensejahterakan petani dan bertani yang sehat dan menyehatkan gitu. Kami akan kerjasama dengan siapapun itu. Bahkan sekarang ini alhamdulillah kami kerjasama dengan teman-teman pondok pesantren, kami kerjasama dengan teman-teman Muhammadiyah gitu kan, kami kerjasama juga sama
LSM-LSM yang lain, koperasi-koperasi yang lain gitu. Kami kerjasama dengan siapapun dan kami terbuka dengan siapapun gitu, dengan konsep kebaikan. Kami tidak akan memilih agama, ras apa segala macam. Karena anggota kami juga berbagai macam agama. Di anggota kita di Lumbung Bumi itu berbagai macam suku, mulai dari Aceh sampai Papua sana. Dan di dalam anggota kita juga berbagai macam model karakter gitu. Jadi makanya kita bisa sinergi dengan siapapun, dan besarnya Bengkel Bumi atau Lumbung Bumi itu nggak penting buat kami. Yang kami pentingkan itu adalah besarnya sebuah gerakan, yaitu yaitu gerakan di mana pertanian yang sehat dan menyehatkan, dan gerakan-gerakan di mana ekonomi berjamaah ini, ekonomi kerakyatan ini yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia ini muncul. Dasar sekali, Mas Sawal. Saya rasa cukup ya, sudah hampir 1 jam. Dan kalau saya menyimak dari awal sampai akhir pembicaraan itu, apa yang dilakukan oleh Bengkel Bumi sangat mulia sekali. Di tengah suatu problematika pertanian kita, dan di tengah dari sebuah kegamangan menjadi nasib bagi seorang petani, ada satu solusi-solusi yang ingin dimajukan, yang ingin dilakukan oleh namanya Bengkel Bumi. Dan insya Allah itu bukan hanya untuk kesejahteraan para petani, tapi adalah untuk masa depan bangsa Indonesia yang bisa menjadi negara yang mandiri, berdikari di kaki sendiri. Inilah dari pembicaraan kita di acara Bilo Indonesia bersama Ahmad Sawal, Direktur Utama Bengkel Bumi. Dan ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan, dan insya Allah kita akan ketemu kepada Bilo Indonesia di program selanjutnya. Terima kasih Pak Sawal.